Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Selalu Tuhan dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Rekan-rekan yang mau menyukakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Dengan kasih Kristus, Bapak Agustinus akan membawa kita dalam doa. Tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Mari agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Ini kami di hadapan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, karena Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak kami agungkan, karena Engkau Raja di atas segala raja. Engkau penguasa hidup kami. Terima kasih Bapa buat sore ini. Sebentar ibadah akan kami mulaikan Tuhan. Besertalah dengan kami. Pimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Allah kebesaran Allah yang ada menaungi setiap kami. Kami percaya kuasa kegelapan tidak berhak dalam ibadah ini. Dan kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah Roh Kudus yang ada menaungi setiap kami. Dan menjamah setiap hati-hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita akan tak berhenti memuji nama Tuhan karena begitu besar kasih setia Tuhan. Amin. Yuk, tepuk tangan. Sama-sama angkat tangan. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini ada untukmu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu.
Mbak Kak Lili, kita ini ibadah apa sih sebenarnya? Ibadah remaja. Ibadah remaja. Saya pastikan lagi ya. Ko Jojo sama Kak Dika, ini ibadahnya ibadah apa sih? Remaja ya? Tapi kok katanya tadi kan lagunya, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Tadi lihat ada yang nari nggak kira-kira? Nggak ada ya? Nggak ada. Harusnya kalau remaja, apalagi remaja GPD Theophilus itu untuk mengekspresikan kebaikan Tuhan itu kita harus gerak. Amin. 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 Oke, musik. Ayo gerak menunjukkan rasa ekspresi kita, kebaikan Tuhan kita dalam kehidupan kita. Amin. Sama makan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan, ku naik. Yuk gerakan yuk. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ayo dong gerakannya, kasih tunjukkan ekspresi kepada Tuhan kita. Amin. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan nama Tuhan kita. Oh, haleluya. Kayaknya kita harus more lagi ya Kak ya, untuk memuji nama Tuhan kita ya. Mau pengen more memuji nama Tuhan? Ingin lebih lagi memuji nama Tuhan? More, more, more. Meskipun lagu sekali minggu kita harus semangat ya. Tuh, katakan. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you, more, more. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. Saya pas bilang, saya. Lagu ini more ini gak afdol yang gak pakai gerakan yo. Iya benar. Oke, yuk kita gerakan kayak kita kembali kepada anak sekolah minggu ya. Kita akan gerak ke kanan dulu, kemudian ke kiri. Oke? Siap? Weh, cuma Om Kinus tau yang ngono. Yuk.
lagi, kami akan lebih lagi ingin menikmati hadirat Tuhan, lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lebih lagi untuk mendalami hadirat Tuhan. Sama-sama katakan satu hal. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi, satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan, lebih dari segala yang
kami masih dalam keadaan yang berdosa, Kau telah nyatakan kasih-Mu bagi kami. Kau tebus hidup kami Tuhan. Dan kami ada malam hari ini. Kami percaya semua karena kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan taruh dalam setiap hidup kami. Kami boleh memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya setiap pujian kami yang lahir dari hati kami yang mengasihi Engkau, naik bagaikan satu dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga benar-benar apa yang menjadi isi hati Tuhan tersampaikan bagi kami malam ini. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan saat ini ya saya kembali dipercayakan untuk melayani. Ya, saya panggil teman-teman saja ya supaya tidak terlalu ini. Teman-teman remaja dalam pelayanan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan tema yang diberikan oleh pengurus remaja yang ada. Kalau minggu yang lalu ya Bapak Gembala sudah berbicara tentang mimpi, ya pengurus juga ingin hari ini pun kita terus belajar tentang bagaimana kita bisa mencapai apa yang menjadi impian kita. Ya, mungkin ada yang berpikir wah masih terlalu jauh karena saya sekarang masih duduk di bangku SMP mungkin ya. Masih terlalu jauh, saya sekarang masih duduk di SMA. Tetapi teman-teman, untuk bisa sampai kepada apa yang menjadi impian kita harus mulai berjalan dari saat ini. Ya, kalau minggu yang lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan bahwa untuk kita bisa meraih impian kita harus punya telinga yang mau mendengar nasihat dan didikan, serta punya hati yang tulus dan jujur. Itu adalah kunci untuk kita bisa meraih impian kita. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apapun impian teman-teman saat ini, untuk membuat mimpi itu menjadi nyata ya, hal yang kita lakukan sekarang, yang harus kita lakukan adalah mulai melakukan perjalanan menuju mimpi. Ya, saya ibaratkan begini. Kita mungkin sekarang ada di posisi di mana saya berdiri saat ini, dan impian kita itu ada di, ya misalkan saja di air minum yang di sebelah kanan saya. Nah, untuk kita bisa sampai ke sana ya, kita harus mulai berjalan menuju ke sana. Air minum itu tidak akan mungkin sampai ke saya kalau saya tidak berjalan untuk mengambil. Ya, tidak mungkin dia terbang ya, terbang dari situ ke sini. Ya. Saya bukan pesulap ya. Teman-teman harus ingat bahwa mimpi itu bukan simsalabim jadi. Tapi mimpi adalah suatu perjalanan. Dan sore hari ini saya rindu kita sama-sama belajar ya, bahwa ketika kita dalam perjalanan menuju kepada apa yang menjadi impian kita, bersyukur ya kalau misalnya mungkin perjalanan yang kita lalui itu adalah perjalanan yang mulus ya.
Tetapi teman-teman harus ingat bahwa ketika kita dalam satu perjalanan menuju kepada mimpi kita, tidak selamanya semua hal berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin ketika suatu ketika mungkin teman-teman akan menemui, ya, ketika teman-teman dalam usaha untuk mengejar impian yang selama ini sudah teman-teman bangun, ya. Mungkin teman-teman akan menemui masalah, menemui mungkin tantangan yang mungkin sangat berat. Tapi ingatlah ya, bahwa memang untuk mencapai mimpi itu ada kalanya kita harus menghadapi hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu mulai dari saat ini, apapun yang menjadi impianmu, ya. Mungkin saat ini ada yang punya impian, ya, cita-cita ingin menjadi seorang, misalnya ya, seorang dokter. Untuk bisa mencari seorang dokter, saya mau katakan teman-teman harus mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Sekolah yang rajin, jaga kesehatan, apalagi. Kalau mungkin dalam pemilihan jurusannya, saya kurang paham sekarang kalau di sekolah menengah atas ada jurusan apa saja. Kalau saya dulu di zaman saya, ya, itu jurusan di sekolah saya dulu itu jurusan IPA, IPS, bahasa, ya, ada 3 jurusan. Nggak tahu sekarang ada tambahan apa enggak. Nah, kalau misalnya seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita ingin misalnya siapa di sini, Tristan, ya, maaf ya Tristan, ya. Nah, misalnya ya Tristan pengen jadi dokter, ya. Tentunya Tristan harus mulai mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Sekarang dia sudah duduk di kelas 3 SMP, ya Tristan, ya. Saya kenal karena Tristan ini sekolah minggu di Jalan Bakung, jadi saya kenal. Ya, ketika Tristan ingin menjadi seorang dokter, dalam pemilihan jurusan mungkin Tristan akan mulai mengarahkan pilihannya kepada jurusan IPA, ya, jurusan IPA. Kalau mungkin IPS enggak nyambung, ya. Untuk jadi dokter, ya Tristan mulai mengarahkan jurusannya kepada jurusan IPA sebagai persiapan untuk bisa dia menjadi dokter. Ya mungkin ada juga yang punya cita-cita lain, ya. Mungkin jadi jurnalis, ya. Jadi jurnalis, mulai mengarahkan dari sekarang SMP itu, saya kalau mau jadi jurnalis, saya masuk SMA, saya harus masuk di jurusan bahasa, ya. Jadi untuk bisa kita sampai kepada impian kita, ya, seperti yang Bapak Gembala katakan minggu kemarin, tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus mulai berjalan, bekerja, mempersiapkan diri dari sekarang. Karena tidak ada mimpi yang bisa dicapai hanya dengan kita berdiam diri. Kita harus bekerja, bahkan kalau kita melihat sekarang persaingan semakin ketat. Kalau teman-teman tidak mempersiapkan diri sejak dini, memperlengkapi diri sejak dini, ya bisa-bisa saja teman-teman akan kalah ketika mungkin suatu saat nanti bersaing dengan teman-teman yang lainnya. Jadi sore hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar, ya. Kalau kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan dengan begitu jelas supaya kita bisa meraih mimpi kita, kita harus benar-benar mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat dari para pelayan-pelayan Tuhan. Kemudian kita harus punya sikap hati yang tulus dan jujur. Nah, saat ini kita akan melihat, ya. Tadi saya sudah bilang bahwa dalam perjalanan kita menuju mimpi kita itu tidak selamanya semua hal itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi mulai dari saat ini kita harus mulai mempersiapkan diri, ya. Supaya ketika kita mengalami hal itu, kita tidak akan kecewa dengan Tuhan. Ya. Dari saat ini kita harus mulai, ya, melatih diri untuk tidak gampang baper, ya. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, kecewa, mengeluh,
Ya. Sikap-sikap ini akan menjadi penghalang nantinya dalam perjalanan kita menuju mimpi kita. Ya. Saya pikir mungkin dulu ya hanya anak-anak sekolah minggu yang ketika ya mungkin mereka karena hal sepele mereka bisa marah ya, bisa tukaran rame begitu ya. Padahal untuk masalah yang sepele saja ya. Saya contohkan mungkin dulu karena saya melayani di sekolah minggu juga, anak-anak sekolah minggu itu bisa, apalagi yang masih kelas-kelas balita itu bisa tukaran hanya karena masalah kursi ya. Mungkin ada anak-anak yang kalau datang sekolah minggu dia sudah punya kursi istimewa lah istilahnya, meskipun semua kursi sama ya. Tapi ketika dia datang terus kemudian kursinya sudah diduduki oleh temannya, itu bisa sampai marah, ngambek, gak mau sekolah minggu. Tapi ternyata juga di remaja ya, meskipun sudah SMP, SMA, kadang juga karena hal-hal sepele menimbulkan pertengkaran antara sesama teman. Yang sangat disayangkan ketika, ya saya bersyukur ya, saya bangga malam hari ini saya di tengah-tengah remaja-remaja yang mengasihi Tuhan ya, melayani Tuhan ya, memberi hidup untuk Tuhan. Tapi saya ingatkan sekali lagi, saya tahu setiap remaja di sini punya impiannya masing-masing. Kalian harus mulai mempersiapkan diri dari saat ini ya, mempersiapkan mental ya. Kalau mungkin sekolah ya mungkin sekarang sudah rajin belajar dan lain sebagainya, mempersiapkan mental ya. Tidak menjadi remaja yang gampang menyerah, gampang mengeluh ya. Apalagi yang saya bilang tadi ya, cuma karena masalah sepele itu bisa berantem dengan teman ya. Mental yang akan membuat perjalanan kita menuju mimpi itu menjadi sangat-sangat lambat. Yang Tuhan inginkan bahwa setiap remaja ya, remaja-remaja yang percaya kepada Tuhan punya hati yang penuh dengan kasih ya. Ketika mungkin berseberangan pendapat dengan teman ya, tidak gampang marah. Terus kemudian apalagi dalam sebuah pelayanan karena bertengkar dengan teman terus mutung ya, nggak mau pelayanan lagi. Terus ngomel, menjelek-jelekkan teman ya. Tuhan mau benar-benar kita mulai melatih ya. Melatih mental kita, melatih hati kita seperti yang saya bilang tadi untuk tidak gampang baper. Ya, ketika dalam perjalanan menuju mimpi kalau terlalu gampang baper, ya kapan kita mau sampai kepada impian kita? Selanjutnya, kita harus memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Ya, kekuatan yang paling utama bagi kita untuk kita bisa mencapai impian kita adalah firman Tuhan. Ya, coba kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ini sudah jadi ayat hafalan ya dari sekolah minggu. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini jaminan kita. Ini jaminan kita. Tuhan yang kita sembah. Kenapa saya katakan tadi kita harus memperlengkapi diri dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan tahu semua rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan ditekankan sekali lagi oleh Tuhan bahwa rancangan Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan
yang penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ini jaminan kita. Suatu saat ketika mungkin kita mengalami kendala-kendala dalam kita mencapai impian kita, ingat firman Tuhan ini. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk tentang kita. Meskipun mungkin di pemandangan mata kita, pemandangan orang tua, keluarga, teman, apa yang kita hadapi itu adalah satu hal yang buruk. Tetapi ketika kita tetap berjalan di dalam Tuhan, kita terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan pun sanggup merubah hal yang buruk bagi manusia menjadi sesuatu yang mulia bagi kita. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika dalam perjalanan kita menuju kepada mimpi kita, kita mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin keadaan yang kita hadapi memaksa kita, mendorong kita ya untuk mulai meninggalkan mimpi-mimpi yang mungkin sudah dari kecil kita bangun. Tetapi mari malam hari ini kita mau lihat ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang seperti ini. Seperti yang tadi dituliskan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ya. Yang kita harus lakukan adalah tetap percaya kepada rencana Tuhan ya. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti berbuat yang terbaik bagi kita. Ya. Dan saya percaya bahwa ketika percaya, iman, keyakinan itu ada dalam hidup kita, firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semuanya pasti menjadi mungkin ketika kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan dan pengharapan kita taruh hanya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 17 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Sebaliknya firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Jadi percayalah, ketika kita tetap menaruh harapan kita di tangan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Mungkin jalannya terlalu sulit bagi kita untuk kita mencapai impian kita. Tetapi kalau kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan, percaya kepada setiap rencana Tuhan, maka apa yang mustahil pun pasti akan menjadi nyata bagi kita. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika keadaan tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Mari kita membuka di dalam Amsal pasalnya yang ke-23. Amsal pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan katakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, perhatikan di ayatnya yang ke-17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Kita lihat, yang harus kita lakukan ketika dalam perjalanan kita menuju kepada mimpi kita, ada hal-hal yang kita temui yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetap jaga hati. Tetap jaga hati. Mungkin ke depan ya, ketika kalian mungkin sudah lulus kuliah dan kemudian mencari pekerjaan atau mungkin sudah dipercayakan untuk bekerja di sebuah perusahaan atau apapun itu, ingatlah untuk terus menjaga hati ya. Di ayat yang 17 bilang, jangan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Teman-teman harus ingat, di suatu saat kita mungkin akan ditempatkan begini. Kita akan melihat orang-orang yang di luar Tuhan ya, yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka itu kelihatannya begitu cepat ya mencapai impian mereka, kelihatannya sangat diberkati. Padahal kita mungkin sama-sama ya teman-teman, mungkin sama-sama start dengan mereka bekerja ya.
menggapai apa yang menjadi impian. Tetapi kok orang-orang yang kita perhatikan ini mereka tidak menyembah Tuhan ya, hidup di luar Tuhan, tetapi begitu cepat mereka bisa mencapai semua yang mereka inginkan. Ya, bisa jadi mungkin mereka bisa lebih cepat kaya ya, bisa lebih cepat mungkin mendapatkan pasangan hidup, terus bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan, jalan ke luar negeri ya, liburan ke luar negeri, keliling dunia. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan kok begitu lama ya, begitu seolah-olah lamban ya. Di mana Tuhan ya? Mungkin ada yang sampai akan bertanya, kenapa seperti ini Tuhan? Padahal saya sudah percaya, saya sudah berusaha, kenapa kok saya sulit untuk bisa mencapai mimpi saya? Itulah sebabnya hari ini kita harus ingat, jaga hati kita. Jangan, firman Tuhan bilang janganlah iri. Tuhan punya waktu yang terbaik bagi kita untuk mengangkat kita. Tuhan punya waktu yang terbaik membawa kita sampai kepada apa yang menjadi impian kita. Yang penting tetap jaga hati. Saya tadi sudah katakan bahwa jangan mudah baper ya. Kalau mungkin diperhadapkan dengan hal ini, mungkin ada yang akan merasa kecewa, marah dengan Tuhan. Kenapa mereka yang tidak kenal Tuhan begitu cepat meraih apa yang mereka inginkan, tetapi kenapa kami yang siang malam menyembah Tuhan hidup benar, tapi kok seolah-olah sulit sekali. Tetapi ingatlah ya, tetap jaga hati. Karena Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Tuhan punya waktu yang tepat untuk membawa kita kepada apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita selama ini. Selanjutnya masih di ayat yang ke-17, apa yang kita harus lakukan dalam perjalanan kita menuju kepada mimpi kita ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagian berikut dikatakan, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Sekali lagi teman-teman ya, bersyukur kalau kita bisa mencapai impian kita itu dengan jalan yang tanpa hambatan. Tetapi kalau kita menghadapi jalan-jalan yang sulit ya, teman-teman ingat juga ya kesaksian dari Cece Grace itu ya. Terlalu berat proses untuk dia bisa mencapai apa yang menjadi impiannya. Sampai pada satu titik dia diperhadapkan dengan pilihan. Tetapi lihatlah ini, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Pilihlah untuk tetap takut akan Tuhan. Dunia mungkin akan menawarkan bagi teman-teman suatu saat nanti, ya mungkin belum sekarang, tapi suatu saat nanti untuk menggapai mimpi ketika jalan saudara teman-teman mungkin tersendat. Dunia menawarkan ini saja, pakai ini, ya mengerti ya maksud saya ya. Ada orang yang mungkin ingin sukses ya, pakai dukungan dari orang pintar atau mungkin mencari jalan pintas ya. Ada yang mungkin ingin menjadi pegawai negeri sipil, terus pakai sogok-sogokan ya. Terus apalagi teman-teman pasti mengertilah apa yang saya maksud. Tetapi ingatlah, untuk benar-benar saudara teman-teman mencapai impian saudara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetaplah takut akan Tuhan. Pilihlah untuk terus mentaati Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berdusta ya. Ketika kita taat kepada Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita, impian kita, pasti pada waktunya Tuhan akan beri dalam hidup kita. Dan yang terakhir ya, satu ayat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapkan hati kita untuk terus di jalannya Tuhan. Dalam menggapai mimpi kita, tetapkan hati kita untuk terus berjalan di jalannya Tuhan. Kalau kita mulai mencari jalan-jalan yang lain, kita bisa saja tidak sampai kepada apa yang menjadi impian kita. Tapi firman Tuhan katakan saat ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya, kesimpulannya teman-teman, ya mungkin
pandemi yang kita lewati bersama ya dari tahun 2019 sampai 2022 ini ya, membuat ada banyak hal dalam hidup kita secara pribadi maupun keluarga kita berubah. Ya. Sebelum pandemi mungkin teman-teman sudah dari SD punya, oh saya nanti setelah lulus SMA mau kuliah di sini, saya mau kuliah di jurusan ini. Tapi ketika dilanda dengan pandemi ya, karena keadaan orang tua ya, mungkin ada di antara teman-teman yang mulai mengubur mimpinya satu persatu. Karena mungkin lihat keadaan orang tua, aduh dengan keadaan yang sekarang ya sulit, orang dalam istilahnya berusaha, mencari pekerjaan pun sulit ya. Karena pandemi ada banyak, kalau mungkin di Blitar sini tidak terlalu kelihatan ya, tapi kalau di kota-kota besar seperti Surabaya ya, di perusahaan-perusahaan besar ada banyak PHK massal. Mungkin karena pandemi dan keadaan ada banyak yang mungkin mulai merasa aduh tidak mungkin ya, tidak mungkin saya jadi dokter, tidak mungkin saya jadi polisi, tidak mungkin saya jadi tentara, tidak mungkin saya bisa kuliah di universitas yang bergengsi. Tapi teman-teman ingatlah bahwa mungkin keadaan ekonomi keluarga kita sedang tidak baik-baik saja. Kita pun tidak bisa mengharapkan orang tua untuk banyak membantu kita karena memang keadaan yang terjadi saat ini. Tapi ingatlah bahwa kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Mungkin keadaan tidak mendukung, keluarga tidak mendukung. Ya kita tidak bisa menyalahkan keadaan ya. Tetapi mari kita ingat bahwa ketika kita tetap menjaga hati kita untuk percaya kepada Tuhan, ketika kita tetap takut akan Tuhan, ketika kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat mimpi kita menjadi kenyataan. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari tetapkan hatimu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Keadaan mungkin tidak bisa menolong kita, tapi ada Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Yang penting hati kita tetap kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan malam hari ini. Ya kita terus berdoa kepada Tuhan. Saya mungkin terbatas menyampaikan kepada teman-teman. Tapi Roh Kudus ada di tempat ini. Dia sanggup membuka pengertian yang benar bagi kita. Sehingga ketika kita pulang dari tempat ini, kita terima apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Di dalam kita melakukan perjalanan kita menuju kepada impian kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari singer, pemain musik. Saya rindu kita nyanyikan pujian, ajarku mengerti segala rencana. Segala
Tidak kebetulan Tuhan kalau sore hari ini Engkau berbicara kepada kami remaja GBDI Theophilus untuk kami dapat mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami yang membawa kami untuk kami dapat meraih mimpi ini. Ada sebuah perjalanan yang harus kami lalui lewat proses Tuhan. Kami tidak mampu sendiri, kami perlu tuntunan firman-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami dapat menggapai impian bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Karena kami punya Yesus yang luar biasa. Kami punya Allah yang hidup, yang telah mengasihi kami dengan sempurna. Itu sebab bahwa kami, hidup kami, remaja yang ada, untuk kami selalu dekat akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Lewat hamba-Mu kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman itu tertanam dalam hati kami Tuhan. Walaupun kami masih remaja, tapi kami akan belajar mempraktekkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu benar-benar hidup di dalam kami. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih hari lebih heran lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Teman-teman remaja yang telah hadir memberikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya di dalam bait-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan, kepintaran bagi setiap remaja yang ada. Di dalam mereka mengikuti pendidikan yang ada di sekolah. Pakai hidup mereka Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu lewat setiap prestasi yang mereka capai. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Perjalanan pulang anak-anak-Mu Tuhan sertai, lindungi, tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami akan mengakhiri ibadah remaja sore hari ini. Kami mengangkat tangan kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.